Pemirsa, kembali lagi bersama kami di Lensa Mikro, program yang mengupas isu-isu ekonomi mikro yang berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari. Pagi ini kita akan membahas mengenai isu yang sedang menekan para pelaku usaha kecil, yaitu kenaikan harga bahan baku plastik melonjak tajam hingga 100% dan membuat UMKM kuliner terdampak. Kenaikan harga plastik terjadi di tengah gejolak global. Konflik geopolitik di Timur Tengah, khususnya gangguan logistik di Selat Hormuz, memicu kenaikan harga minyak mentah. Plastik yang diproduksi dari polimer turunan minyak bumi ikut terdorong naik. Ini menjadi tantangan besar bagi UMKM yang bergantung pada kemasan sekali pakai. Indonesia sendiri masih bergantung pada impor bahan baku plastik hingga 60%. Ketika pasokan terganggu, harga domestik langsung tercekik. Akibatnya, UMKM yang bergantung pada plastik sekali pakai, terutama sektor kuliner, paling terdampak. Gangguan rantai pasok ini yang menjadi gangguan yang serius yang membuat harga melonjak dalam negeri. Kembali ke studio untuk melihat bagaimana dampak kenaikan harga plastik ini dirasakan langsung oleh pelaku usaha kecil. Mari kita terhubung dengan reporter kami di lapangan, Ken, yang saat ini berada di pasar tradisional. Ken, bagaimana kondisi di sana? Benar sekali, apakah kenaikan harga di pasar tersebut sudah mempengaruhi kegiatan jual dan beli dan keuntungan para pedagang? Langsung saja kita ke laporan bersama Ken di lapangan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Winnie dan Jasil. Saya saat ini berada di pasar tradisional di mana harga plastik melonjak antara 30 hingga 80% sejak awal April. Seorang pelaku UMKM makanan ringan mengatakan biaya kemasan yang dulu hanya Rp500.000 per bulan kini menembus Rp1.000.000. Lonjakan ini perlahan menggerus margin keuntungan para pelaku UMKM. Keterbatasan modal membuat mereka menghadapi hambatan besar untuk beradaptasi. Baik pemirsa, saya kembalikan ke studio bersama Winnie dan Jasil. Terima kasih Ken atas laporan langsung dari pasar tradisional. Pemirsa, kondisi yang disampaikan tadi memperlihatkan betapa serius dampak kenaikan harga plastik terhadap UMKM. Untuk memberikan gambaran lebih jelas, mari kita lihat grafik yang sudah kami siapkan. Grafik ini menunjukkan tren kenaikan harga plastik sejak akhir tahun hingga April 2026. Mari kita simak bersama penjelasan Michiko di layar besar. Pemirsa, mari kita lihat grafik berikut. Sekitar 60-70% biaya usaha kuliner UMKM digunakan untuk membeli bahan baku dan kemasan. Karena harga plastik terus naik, keuntungan para pelaku UMKM jadi semakin kecil, bahkan berkurang dari setengah. Kondisi ini tentunya menjadi tantangan besar bagi para pelaku usaha kecil. Berdasarkan grafik tersebut, kita dapat melihat bahwa harga bahan baku plastik memiliki kenaikan harga dari awal bulan November hingga pada akhir bulan April. Pada awal periode, yaitu bulan November, harga masih menetap pada harga Rp10.000. Kemudian pada bulan Desember harga memiliki sedikit kenaikan, yaitu sekitar Rp15.000. Selanjutnya pada Januari harga terjadi kenaikan yang cukup signifikan, yaitu sekitar Rp50.000. Setelah itu kembali meningkat pada bulan Februari menjadi Rp100.000. Kenaikan harga ini menunjukkan bahwa permintaan dan juga harga bahan baku plastik terus meningkat pada periode tersebut. Kemudian pada bulan Maret, harga mencapai pada titik tertinggi, yaitu sekitar Rp150.000. Sekarang mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Harga tetap menetap stabil pada bulan April, yaitu sekitar Rp150.000. Secara umum, grafik ini menunjukkan harga bahan baku plastik yang terus meningkat dari bulan ke bulan, seperti dari bulan November hingga pada bulan April. Kenaikan paling signifikan terjadi yaitu pada bulan Januari hingga Maret. Sedangkan pada akhir periode bulan April tidak mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan. Untuk memahami lebih dalam dampak kenaikan harga plastik terhadap perekonomian dan UMKM, kita akan beralih ke rekan kami, Eki, yang saat ini sedang bersama seorang pakar ekonomi. Eki, silakan mewawancaranya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih untuk rekan Jasmine dan Winnie di studio. Pemirsa, lonjakan harga plastik hingga 100% saat ini bukan lagi sekedar angka di atas kertas, melainkan ancaman bagi para pelaku UMKM kuliner kita. Untuk melihat lebih lanjut, di sini saya sudah bersama dengan seorang pakar ekonomi, yaitu Ibu Puspita. Selamat pagi, Ibu Puspita. Selamat pagi. Terima kasih sudah hadir bersama dengan kami di Lensa Mikro. Oke Bu, jadi ada nih kasus di mana plastik kemasan hingga kantong pembungkus mengalami kenaikan. Nah, padahal barang ini merupakan barang yang wajib nih bagi pelaku UMKM makanan dan minuman. Nah Bu, kalau harga plastik bisa naik sampai 2 kali lipat begini,
apa sih sebenarnya yang dibeli oleh konsumen saat jajan kuliner UMKM? Apakah mereka membeli produknya atau jangan-jangan mereka terpaksa membeli mahalnya kemasan plastik tersebut? Kalau menurut saya ya, dari fenomena yang kita lihat di lapangan, pada akhirnya sebenarnya tidak bisa kita pungkiri bahwa pembeli membeli keduanya. Meskipun memang yang utama adalah makanannya, tapi kemasan juga ikut andil di dalamnya, yang mungkin tidak disadari oleh konsumen secara tidak langsung. Dan kita tahu kenaikan harga plastik ini dipengaruhi paling besar karena faktor eksternal, yang mana karena kenaikan dari harga minyak dunia yang memang jadi salah satu faktor yang sangat amat berpengaruh dalam produksi plastik, dan pastinya itu pada akhirnya dibebankan pada makanan yang dibeli oleh customer, begitu. Ya, itu ya pemirsa. Jadi faktornya yaitu melalui faktor eksternal. Nah, jadi akibat kenaikan harga plastik, kenapa nih para pedagang kuliner kita takut untuk menaikkan harga jual makanan mereka demi menutup modal plastik tersebut? Oke, kadang-kadang kan para pelaku UMKM ini takut menaikkan harga itu karena salah satunya kita lihat kondisi Indonesia kita, masyarakat kita itu cukup banyak yang pendapatan menengah ke bawah, dan itulah yang jadi target pasar konsumen utama dari para UMKM. Nah, oleh karena itu takutnya apa? Para pembeli tidak mampu untuk membeli dengan harga kalau misalnya dinaikkan begitu, sehingga terpaksa mereka menahan harganya agar tidak naik. Itu yang pertama. Yang kedua, ini juga berkaitan dengan psikologi harga. Jadi kadang-kadang konsumen itu kalau misalnya mereka melihat contoh ya, 10.000 itu adalah harga batas wajar buat mereka. Ketika naik 12.000, hanya naik 2.000 kelihatannya kecil, tapi sebenarnya itu kelihatannya secara psikologi itu kayak naik besar buat mereka. Kemudian di satu sisi yang lain, UMKM kita ini cukup banyak itu adalah serupa jualannya. Ya, misalnya di satu tempat kita bisa lihat yang jualan minuman banyak banget, yang jualan bakso banyak banget. Nah, inilah persaingan sempurna, persaingannya ketat. Jadi kenaikan harga sedikit itu bisa bikin customer mereka lari ke pedagang lain. Jadi itulah alasannya kalau menurut saya. Ya, terkait soal uang nih Bu, bagaimana cara para pedagang mengatur uang modal harian mereka sekarang? Apakah mereka terpaksa mengurangi keuntungan demi tetap membeli plastik atau terpaksa mengurangi porsi makanan agar modalnya tetap tercukupi? Oke, kalau mengurangi margin keuntungan itu sebenarnya hal yang bisa dilakukan. Itu berarti harganya tetap sama, tapi ya para pedagang yang margin keuntungannya itu sedikit. Nah, hanya saja dengan keadaan yang sekarang pasti para pedagang juga butuh profit kan, sehingga paling sering memang dilakukan itu adalah yang metode shrinkflation. Apa itu? Adalah kondisi ketika harga yang diterima oleh customer itu tetap sama, tapi yang dikurangi adalah mungkin porsi dari makanannya, ukurannya, atau mungkin bagian-bagian tambahan, mungkin topping dari rasa makanannya. Kenapa? Karena sekali lagi menahan harga jual yang selayaknya diterima oleh customer, tapi isinya yang mungkin berbeda. Begitu, itu sih. Nah pemirsa, itu tadi obrolan kita. Ternyata urusan plastik ini bukan cuma masalah bungkus makanan, tapi soal bagaimana pedagang kita harus putar otak setiap hari untuk jualannya tetap laris. Ya, terima kasih untuk Bu Puspita sudah mau berbagi informasinya. Pemirsa, yuk kita mulai bantu ringankan beban pedagang langganan kita, minimal dengan bawa kantong belanja sendiri dari rumah, siapa tahu dikasih diskon ya. Nah, itu saja dari saya, dengan saya Eki, dan saya kembalikan lagi kepada Winnie dan Jaswil di studio. Menarik sekali ini. Jadi bukan hanya soal plastik, tapi juga soal inovasi model bisnis dan keberpihakan kebijakan. Betul Jaswil, bahkan ada strategi diferensiasi harga di mana konsumen yang membawa wadah sendiri bisa mendapatkan harga yang lebih murah. Cara ini menekankan biaya sekaligus mendorong perubahan perilaku konsumsi. Jelas sudah, kenaikan harga plastik membawa banyak tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan bagi pelaku UMKM kuliner. Mereka harus cepat beradaptasi agar tetap bertahan. Semoga pemerintah, pelaku usaha, dan konsumen bisa berkolaborasi mencari solusi. Demikian dari Lensa Mikro pagi ini. Saya Winnie. Dan saya Jaswil, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Kenaikan harga barang seringkali dipicu oleh faktor kelangkaan serta sifat serakah manusiawi yang merusak tatanan moral ekonomi. Hal ini selaras dengan gambaran di dalam kitab Wahyu mengenai penunggang kuda hitam yang membawa timbangan, sebuah simbol di mana kebutuhan pokok menjadi barang mewah yang sulit dijangkau akibat krisis.
Nah, dalam konteks nubuat, lonjakan harga yang ekstrim seperti harga gandum, yaitu seharga upah harian 1 dinar, itu merupakan bagian dari realitas krisis yang menguji ketahanan iman para umat Tuhan. Nah, walaupun krisis terjadi, segala perubahan ekonomi tetap berada dalam kendali kedaulatan Allah untuk memurnikan umatnya agar tidak lagi mengandalkan harta duniawi, melainkan bersandar kepada Dia. Sebagai respons, orang percaya dipanggil untuk tidak khawatir dan mengandalkan pemeliharaan Allah dengan tetap memprioritaskan kerajaannya. Nah, realitas ekonomi ini harus dihadapi dengan menjalankan mandat kasih dan keadilan melalui solidaritas terhadap sesama yang membutuhkan. Dalam WKR Universe Belongs to God, hubungan antara kenaikan harga barang dan dunia yang dimiliki oleh Tuhan didasarkan pada konsep kedaulatan Tuhan dan iman di tengah krisis. Meskipun harga-harga naik karena faktor duniawi seperti inflasi, ketidakseimbangan permintaan penawaran, atau krisis moneter, orang Kristen percaya bahwa Tuhan tetap memegang kendali atas hidup mereka. Dari pengajaran Allah dalam kitab Amsal 11 ayat 26, orang-orang akan mengutuk penimbun gandum. Dalam masyarakat agraris kuno, gandum merupakan makanan pokok dan sumber daya penting untuk bertahan hidup. Menimbun gandum pada masa kelangkaan dipandang sebagai tindakan egois dan serakah yang menyebabkan penderitaan yang meluas. Konteks Alkitab menekankan pentingnya kesejahteraan masyarakat dan mengutuk tindakan yang merugikan orang lain demi keuntungan pribadi. Prinsip ini diagungkan dalam kitab suci lainnya yang memperingatkan orang kaya tentang menimbun kekayaan dengan mengorbankan orang lain. Tindakan menimbun gandum dapat diriwayatkan sebagai metafora untuk menahan segala bentuk kebaikan yang dapat dimanfaatkan oleh orang lain, sejalan dengan tema Alkitab yang luas tentang kemurahan hati dan pengelolaan. Tetapi berkat akan memahkotai orang yang menjual gandum, terutama pada masa-masa sulit, digambarkan sebagai tindakan kebenaran dan kemurahan hati. Dalam konteks sejarah, menjual daripada menimbun gandum akan memastikan bahwa masyarakat memiliki akses pada sumber daya yang diperlukan, mendorong stabilitas sosial dan niat baik. Hal ini sejalan dengan prinsip Alkitab tentang mengasihi sesama dan menyediakan kebutuhan bagi mereka yang membutuhkan. Gambaran mahkota menunjukkan kehormatan dan kasih karunia ilahi yang mengindikasikan bahwa Tuhan memberkati mereka yang bertindak adil dan tanpa pamrih. Ini juga dapat dilihat sebagai lambang Kristus yang merupakan penyedia dan penopang utama, menawarkan makanan rohani kepada semua yang mencari Dia. Perintah Allah melalui Amsal 11 ayat 26 adalah Tuhan memerintahkan agar setiap umatnya mengelola berkat dan sumber daya dengan penuh tanggung jawab sosial. Karena Tuhan menghendaki kita menjadi saluran kebaikan bagi sesama kita. Kita juga dilarang untuk hidup dalam keserakahan yang memanfaatkan penderitaan orang lain. Setelah kami membaca Amsal 11 ayat 26, kami berkomitmen untuk memiliki kemurahan hati yang tulus agar kesejahteraan dapat tercipta dimanapun dan kapanpun itu. Ayat ini membuat kami semakin sadar ketika kami menimbun barang untuk keuntungan pribadi, hal tersebut akan membuat orang lain susah dan tidak terjadi kesejahteraan.